Sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, tatanan dunia baru, dari LBB menjadi PBB. Tak bisa dipungkiri, Lord Rangga membuka mata netizen 62 tentang arti penting mempelajari sejarah. Dan apakah Anda ingat pernyataan beliau tentang tatanan dunia baru? Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander the Great. Kekaisaran Sunda selaku pemilik atas sertifikat bumi Alen Bilen, yaitu atas dinasti Pajajaran Siliwangi, meneruskan atas tatanan bumi diberikan kepada Patikan. Ini sebuah sistem tata negara dunia ya, yang ada di internasional. PBB lahir di Bandung, Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. Sunda Empire secara struktural ada di atas PBB. Pusat legitimasi dan tata kelola negara-negara di dunia ada di Bandung. Semua negara harus registrasi ulang dan bla 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 seterusnya. Apa yang disampaikan Lord Rangga mengingatkan pada tuduhan John Birch Society pada tahun 1959 bahwa tujuan PBB adalah One World Government atau pemerintahan seluruh dunia, sehingga harus ada lembaga di atasnya lagi. Mungkin begitu hemat dari Lord Rangga dan timnya. Dan Sunda Empire memanfaatkan ruang terbuka itu. Sunda Empire di atas PBB. Ya, gagasan tanpa pengakuan, apalagi ini di tingkat dunia, maka menimbulkan pertanyaan, emang siapa kamu? Oke, kembali pada topik utama kita. Sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum lahirnya PBB, ada terlebih dahulu Liga Bangsa-Bangsa. Bisa dibilang LBB ini adalah cikal bakal terbentuknya PBB. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia I. Negara-negara dalam blok sekutu ini adalah Inggris, Perancis, Serbia, Kekaisaran Rusia, Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat. Selama Perang Dunia ke-1, sejumlah unsur politik di Inggris dan Amerika Serikat mendesak adanya lembaga internasional untuk menghentikan perang yang sedang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mendukung usulan itu. Sebuah liga disusun oleh kubu sekutu. Prinsipnya demi keamanan bersama, penyelesaian konflik internasional, diplomasi terbuka, serta pengurangan penggunaan senjata. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Dari sini lembaga internasional khusus blok sekutu mengadakan Konferensi Perdamaian Paris yang mengesahkan Liga Bangsa-Bangsa. Ada majelis yang diisi perwakilan seluruh anggota, dewan berisi perwakilan negara anggota permanen dan blok sekutu, serta sekretariat. Ada juga mahkamah internasional dan sistem agar negara koloni di Asia dan Afrika bisa diwakilkan oleh blok sekutu. Selama tahun 1920-an, blok sekutu merekrut negara-negara baru dan mengucilkan blok sentral. Liga Bangsa-Bangsa membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan kecil. Peran Liga Bangsa-Bangsa mulai melemah seiring dengan sikap Amerika Serikat yang tidak mau mengikuti aturan LBB. Kongres Amerika Serikat tak kunjung meratifikasi perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Selain itu, Liga Bangsa-Bangsa juga mempunyai misi mempertahankan status quo blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia I. Negara-negara yang kecewa, yakni Jepang, Italia, dan Jerman, menolak mengikuti Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa juga tak berkutik sebab lembaga ini tak bisa memaksa negara yang bukan anggotanya. Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah penjajahan Jepang di Manchuria dan Cina.
begitu juga penjajahan Italia di Ethiopia. Jerman di bawah Hitler juga menolak patuh pada perjanjian Versailles. Ketika Perang Dunia II meletus, Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan. Baru setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya pada 1946, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berakhirnya Perang Dunia II pada 1945 mendorong banyak negara menciptakan dunia yang damai dan aman. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II 1939-1945 untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia. Pada tahun 1945, PBB didirikan menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap gagal memelihara perdamaian internasional. Rencana awal organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 1939, Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah menggambarkan negara-negara sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942 ketika 42 pemerintahan negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik, Atlantic Charter, yang meliputi pertama, tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah. 2. Setiap bangsa berhak menentukan usahanya sendiri. 3. Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia. 4. Perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, konferensi PBB tentang organisasi internasional diadakan di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah negara dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Declaration of the United Nations. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Mengutip dari laman Ensiklopedia Britannica, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menginisiasi terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Wakil dari 3 negara tersebut adalah Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. Ketiga negara tersebut menyusun struktur serta fungsi dan organisasi perdamaian yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. PBB berdiri 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia berakhir, masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang dikuasai oleh para penjajah. Sehingga untuk menandatangani piagam PBB terjadi negosiasi yang cukup alot dan pertentangan dari banyak negara. Pembentukan ini ditandai dengan piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di dunia. Jumlah tersebut terdiri dari 9 negara di Eropa, 21 negara di Amerika, 7 negara di Asia Tengah, 2 negara di Asia Timur, 3 negara di Afrika, Ukraina, Belarusia, dan 5 negara persemakmuran Inggris. Pembentukan PBB memiliki tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dari situs resmi PBB, tujuan pembentukan United Nations atau PBB ini yang pertama menjaga perdamaian di seluruh dunia, mengembangkan dan menjaga hubungan baik antar negara, mencapai kerjasama internasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi kelaparan, penyakit dan kurangnya pendidikan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kebebasan negara.
menjadi wadah untuk menyatukan negara-negara di dunia mencapai tujuan PBB. Berikut ini adalah struktur organisasi PBB. Yang pertama, Majelis Umum, General Assembly. Badan ini merupakan penasihat utama, pembuat kebijakan, dan representatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap tahun akan dipilih Presiden Majelis Umum yang menjabat selama 1 tahun. Kedua, Dewan Keamanan, Security Council. Berbeda dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB hanya beranggotakan 15 negara. Anggota tersebut terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council. Dewan ini bertugas memberikan rekomendasi dan menilai kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki anggota sebanyak 54. Anggota ini dipilih langsung oleh Majelis Umum dengan masa bakti 3 tahun. Dewan Perwalian. Fungsi dari dewan ini adalah sebagai perpanjangan tangan daerah-daerah yang diwakilkan. Dewan Perwalian akan mengusahakan daerah tersebut untuk mencapai pemerintahan sendiri. Dewan Perwalian ini pertama kali dibentuk dan didirikan pada tahun 1945. Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Fungsi dari Mahkamah Internasional adalah menegakkan hukum sesuai dengan hukum internasional. Mahkamah Internasional juga bertugas menyelesaikan masalah antar negara anggota. Sekretariat. Ada banyak tugas yang diemban oleh Sekretariat PBB. Tugas tersebut diantaranya melakukan tugas administrasi PBB hingga menyediakan informasi untuk para dewan. Sekretaris Jenderal yang merupakan pemimpin Dewan Sekretariat dipilih oleh Majelis Umum. Pemilihan tersebut berdasarkan rekomendasi dan Dewan Keamanan. Masa bakti dari Sekretaris Jenderal adalah selama 5 tahun.